Saya ingat kemarin ada beberapa ayat dan hadis yang kita baca mengenai fadilahnya istighfar. Namun belum semuanya saya sampaikan keterangannya. Karenanya sekarang saya akan sampaikan kepadamu mengenai beberapa keterangan ayat yang kemarin kita sudah baca ayatnya tersebut ya. Mengenai fadilah istighfar. Di halaman 386 yang berbahasa Arab dan kitab halaman 428 yang berbahasa Indonesia atau 634 untuk yang cetakan yang terbaru. Berkata Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu arda wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang banyak atau siapa yang terus menerus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terus menerus membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfarnya, siapa yang menetapi istighfar, terus-terusan memohon ampun pada Allah SWT, Allah akan jadikan setiap kesulitannya ada kemudahan, dan setiap kesempitannya ada kelapangan, dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapati di dalam buku catatan amal perbuatannya ada banyak istighfar. Jadi di sini menceritakan, mengatakan bahwa orang tuh kalau banyak istighfarnya itu nanti setiap susahnya ada kemudahannya gitu. Enggak mungkin biarkan kesulitannya tidak disusul dengan kemudahan. Setiap susahnya pasti ada mudahnya. Sebab orang kalau banyak istighfarnya itu bisa diikutkan sebagai orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan setiap kesulitannya ada kemudahan, setiap kesempitannya ada kelapangan, dan akan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Karena gini, orang tuh kan kalau yang disayang sama Allah, orang yang takwa, itu pasti itu Allah tuh yang namanya hidup memang pasti dikasih kesusahan teman-teman, udah pasti. Tapi kan nggak semua orang abisnya susah itu ketemu gampang, ketemu mudah, nggak selalu. Karena ada kesusahan-kesusahan yang menjadi ujian, ada juga kesusahan-kesusahan yang emang Allah kasih sebagai sebuah bentuk hukuman. Makanya kalau kamu lihat, saya kok hidup susah terus ya, ketemu sini susah, habis itu saya ambil pilihan ini susah, habis itu susah lagi, habis itu susah lagi. Nah itu bisa jadi kesusahan kamu tuh bukan ujian, tapi sebuah hukuman. Kenapa hukuman? Karena kamu salah milih jalan. Kita nih kalau nyasar, saudara sekalian, kalau nyasar kita tandai dengan kok jadi gelap, kok jadi ruwet, kok jadi susah. Saat itu kamu tahu bahwa wah ini salah nih jalannya nih, kan begitu ya? Kamu kok jalan nih ngikutin map kadang-kadang tuh kan, kadang-kadang inian nih aplikasi nih bawa kita kemana-kemana, tahu-tahu lo jalannya sempit bener ini. Pokoknya kalau udah ketemu kamu jalannya menyempit, jalannya susah, jalannya nggak bisa lewatin, kamu tahu bahwa kamu sudah salah jalan. Nah kalau kayak begitu kan, mestinya kayak gimana? Nah kamu ambil jalan yang benar, balik kepada jalan yang benar.
Kalau kamu ketemu jalan yang benar, mau awalnya susah, terus lama-lama kan ketemu yang, oh iya nih, udah lewat nih jalan susahnya, ada longgarnya gitu, ada mudahnya. Nah itu berarti yang kemarin-kemarin saat lagi susah, itu artinya kamu sedang berada dalam ujian berupa kesusahan. Kan begitu? Nah kalau ada orang habis susah, nempuh lagi jalan lebih susah lagi, ngambil lagi jalan lebih susah lagi, terus dia bilang, kok saya susah terus ini ya? Bisa jadi kamu itu, salah kamu adalah bahwa kamu tidak mengambil keputusan-keputusan yang baik, sehingga akhirnya salah-salah terus-terusan. Kau udah salah-salah terus-terusan, bisa jadi saat kesusahan kamu tidak sedang berada dalam ujian, melainkan kamu sedang berada dalam hukuman. Misalnya, ini kayak dari tadi, Ustazah ngomong apa sih? Nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh teman-teman. Pacaran. Salah apa benar? Salah. Tapi dia ikutin. Akhirnya, nauzubillah, hamil. Susah apa gampang? Tambah susah apa tambah gampang? Tambah susah. Kemudian punya anak. Akhirnya waktu lagi hamil itu karena waduh hamil nih, gimana nih? Ya udah deh, kawin. Kawinnya kan nggak punya pilihan. Kawinlah sama orang yang menghamili itu, kan begitu. Punya anak. Habisnya nikah, kemudian melahirkan. Tambah susah apa jadi gampang? Tambah susah. Ternyata anaknya begini begitu, ternyata akhirnya siang suaminya itu dengan perempuan lain, akhirnya kemudian berantakan kehidupannya, ininya juga rumah tangganya masih belum siap, ini itu segala macam. Akhirnya anak dititipin ke panti asuhan. Wah pokoknya udah jadi ruwet semuanya, tambah kesana tambah ruwet, tambah belangkrak nggak jelas teman-teman. Kenapa gitu? Karena pilihannya sejak awal adalah pilihan yang salah. Kalau udah kamu memutuskan, kalau kamu udah tahu jalannya itu nyasar, ya buruan putar balik. Putar balik itulah namanya taubat. Di saat putar balik nih, kamu nih nyari-nyari jalan yang baik, sambilan kamu yang nyesel, ya ampun kayak gitu ya Allah, mudah-mudahan keburu nih masih nih. Itu namanya istighfar. Ibarat hidup tuh kayak lagi melakukan perjalanan kehidupan tuh kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang yang kayak kita ini yang banyak bikin salahnya, emang pantas banget untuk banyak minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Suami memilih atau suami sedang terfitnah naksir sama perempuan lain. Itu susah apa gampang? Widih langsung mau curhat, Suami lagi senang atau lagi terfitnah hatinya sehingga suka sama perempuan lain yang tentu saja tidak halal bagi dia. Kan begitu? Kamu susah hatinya karena hal tersebut. Kamu cemburu, kamu marah, kamu begini, kamu begitu. Ini nih kan ujian nih. Itu kayak lagi kalian berdua ini lagi pada mulai nyasar jalannya nih. Si suami nyasar jalannya, kamu juga lagi dibawa menuju ke jalan yang salah. Teman-teman sekalian, nah ini kamu bisa memutuskan untuk yang, oh kamu mau nyasar aja, ya udah kamu aja. Saya mah enggak. Ada perempuan-perempuan berkelas yang kayak begitu. Tapi enggak banyak, enggak sedikit juga yang mikirnya kayak gini. Oh, jadi begitu caranya. Oke. Emang kamu aja yang bisa selingkuh? Saya juga. Saya juga masih cukup laku kok. Mendadak langsung, jilbabnya nggak tahu kemana. Nyangkut kayaknya nih si jilbabnya.
Habis itu kemudian mulai pakai pakaiannya yang terbuka-terbuka. Nah ini kan namanya kan salah, nyasar, ikutan nyasar juga. Akhirnya kemudian beneran ada yang senang sama dia, ketemu sama laki-laki yang dia merasa bahwa ini adalah cara saya untuk balas dendam. Balas dendam sama siapa? Teman-teman saudaraku sekalian, suamimu sedang terfitnah, suamimu sedang nyasar jalannya. Masa kamu ngiri sama orang yang jalannya nyasar? Emang dia aja yang bisa nyasar jalannya, saya juga. Masa gitu? Terus habis itu kamu pun juga ikut menempuh jalan yang salah juga. Kemudian tambah banyak salahnya, suamimu terjebak dalam perzinaan, kamunya juga iya. Kemudian kehidupan kayak begitu, di saat ketemu nih, ketemunya cuma sama setan-setannya nih. Suami sama istri kalau udah kayak begitu tuh, itu setannya luar biasa banget. Kenal kan nama setannya, namanya siapa? Luar biasa. Aduh. Berantakan hidup teman-teman saudaraku sekalian. Berantakan. Jangan kayak begitu. Jangan, ya. Tinggalkan, pilih keputusan baik dalam kehidupan. Ini udah tahun 2026 ini. Udah berganti waktu, udah terus aja jalan. Waktu-waktu ini begitu cepatnya berlalu, teman-teman sekalian. Kita nggak menuju kecuali semakin dekat makubur kita sendiri. Kalau kita mau biarkan diri kita memutuskan salah lagi, siapa yang menurut kamu akan memperbaiki kehidupan kamu? Kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, nih. Kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, lagi susah-susah sekarang, nantinya itu akan ada kemudahan. Tapi kalau udah keputusan yang kamu ambil salah, saudaraku sekalian, kedepannya bakalan lebih ruwet lagi, lebih susah lagi, terus aja begitu, kamu bakalan susah terus hidupnya. Saya kesian sama kamu. Jangan mau hidup kamu susah. Kamu berhak bahagia, kamu berhak senang, dan enggak ada yang bisa nyenengin kamu, enggak ada yang bisa bikin diri kamu bahagia selain Allah. Maka enggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kayak begitu salah jawabnya. Nggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan ngandelin siapapun. Kamu hanya perlu dekat sama Allah. Nah sekarang gimana caranya mau dekat sama Allah nih? Kita udah terlanjur dosa kita udah banyak. Iya, istighfar, mohon ampun sama Allah, pendekatan lagi sama Allah, bersih lagi sama Allah. Kan gitu ya? Deketin lagi Allahnya. Kita seolah berkata, ya Allah, hamba-hamba yang pendosa nih, kayak kita ini, seringkali kayak mau deket sama Allah tuh kayak malu gitu, kayak malu. Tapi kalau enggak deket sama Allah, ya kita tambah kotor. Kita kayak seseorang yang datang ke danau yang sangat jernih banget, tapi kita habis jatuh ke lubang, kita habis jatuh ke lumpur, saudara sekalian. Terus kita bilang sama danau itu, ya ampun, betapa inginnya saya mandi dan membersihkan diri saya. Tapi saya merasa malu, saya khawatir kotoran-kotoran saya akan dapat mengotorimu. Kamu cakep banget danaunya, indah banget, jernih banget. Saya sebenarnya kepengen mandi, bersih-bersihin diri. Karena saya tahu kamu dapat melakukannya. Air yang bisa bersihin kita, kan? Kemarin ada beberapa. Tapi kan kita dari kotornya tuh sampai ngerasa. Hadis yang kita baca ya mengenai ampun, fadilah apa nggak istighfar. kotorin
Namun dalam belum naonya semuanya nih saya cakep kayak sampaikan begini, saya keterangannya. mandi airnya jadi kotor. Karenanya sekarang Tapi saya akan danaunya sampaikan bilang, kepadamu kalau kamu nggak nyebur mengenai kapan beberapa ceritanya kamu bisa keterangan bersih. ayat yang kemarin kita sudah Kemarilah, baca ayatnya tersebut ya, mandilah. mengenai fadilah istighfar Bersihkan di halaman dirimu. 386 Sesudah itu, yang Kamu pun berbahasa akan menjadi bersih. Arab dan, Dan kita kamu nggak halaman usah perlu malu. 428 yang berbahasa Indonesia atau Keindahanku, kejernihanku tak akan dapat 633. kamu mengotorinya. 633, Allah kayak 634 begitu. untuk yang cetakan Allah yang kayak terbaru. gitu. Berkata Imamul Haddad Malu. radhiyallahu taala Datang anhu ke Allah arda, bawa dosa wa lagi, nafa'ana datang ke Allah bawa bi'ulumihi dosa fid dharaini. lagi. Amin. Saya suka merasa kayak gitu, ya Allah, kapan nih ceritanya? Wa qala alaihi Kapan salatu ceritanya ada wassalam, dan waktu di bersabda mana saya bisa baginda kita datang Nabi kepada besar Allah Muhammad tanpa sallallahu alaihi mengadukan wasallam, dosa-dosa man saya. lazimal istighfar, siapa yang Kapan banyak ada ceritanya atau siapa saya yang datang kepada Allah terus-menerus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa siapa ada yang dosa terus-menerus yang saya membaca istighfar, khawatirkan? Karena saya sudah bersih dari dosa, tapi ternyata wa min kulli saya dulunya dhiqin tuh mikir makhraja kayaknya wa ntar kalau udah tuaan razaqahu min haitsu la yahtasib. bisa untuk Siapa yang mengatakan banyak aku istighfarnya, ulaka siapa yang binikmatika menetapi alayya wa istighfar, abu bidzambi terus-terusan faghfirli fa innahu memohon la ampun yaghfiru kepada dzunuba Allah illa Subhanahu wa anta. taala, Allah akan Hanya sekedar jadikan tawadhu, setiap bukan kesulitannya ada kemudahan. sejatinya. Dan setiap Ya Allah, kesempitannya Kau ada datang kelapangan. kepadaku dengan Dan Allah akan bergunung-gunung beri dia rizki dari arah sementara yang aku tidak datang dia padamu dengan sangka-sangka. bergunung-gunung Qala dosa. alaihi salatu wassalam, dan Tapi ya Nabi Allah, Muhammad sallallahu tak alaihi akan ada wasallam yang juga dapat mengatakan, mengampuninya selain Tuba Engkau. karenanya ampuni Liman saya, Allah. wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Yang diajarkan Nabi Beruntung Muhammad orang SAW. yang mendapati di Saya dalam dulu berpikir buku kayaknya catatan saya amal mungkin perbuatannya udah tua-tuaan. ada banyak Saya bisa istighfar. ngomong itu, Jadi tapi di saya sini merasa bahwa itu adalah menceritakan, bentuk ketawaduan. mengatakan bahwa orang tuh kalau Aslinya banyak istighfarnya udah itu nanti terhindar dari setiap dosa-dosa. susahnya ada kemudahannya. Tapi gitu. nyatanya sesudah setua ini Nggak ternyata mungkin kata-kata biarkan itu masih kesulitannya tidak menjadi disusul fakta. dengan kemudahan. Bahwa sampai dengan Setiap sekarang susahnya pasti ada tahun mudahnya. berganti, bulan berganti, Sebab orang kalau hari banyak berganti, istighfarnya terus itu berganti, bisa diikutkan saya sebagai orang masih yang bertakwa. mengatakan Kata Allah kalimat Subhanahu wa tersebut ta'ala, orang bertakwa bukan manitakillah ja'allahu sekedar bentuk ketawaduan, makhraja wa tapi yarzuqhu kesejatian diri ini. min Ya haitsu la Allah, yahtasib. masih malu Wa man aja nih yatawakkal saya, ya 'ala Allah. Allahi Ternyata fahuwa masih hasbuh. bener Innallaha aja nih ucapan balighu amrih, engkau qad datang ja'ala dengan Allah likulli syai'in bertubi-tubi kenikmatan. Siapa yang bertakwa Sementara kepada Allah Subhanahu wa taala, masih Allah akan terus-terusan berikan datang setiap dengan kesulitannya ada bergunung-gunung kemudahan, setiap dosa. kesempitannya ada kelapangan, dan Tapi akan tidak ada yang beri dapat rezeki dari mengampuninya arah selain yang Engkau. tidak dia Karenanya ampuni saya ya Allah. Karenanya ampuni saya ya Allah. Karena gini, Banyak orang yang tuh minta kan kalau maaf. yang Seenggaknya, disayang sama Allah, seenggaknya orang yang takwa, orang kalau sering minta itu maafnya kan mungkin pasti buat itu. dapat ampunannya. Allah tuh yang Nah, kalau namanya udah hidup dapat memang pasti ampunan, dikasih kesusahan. Ini teman-teman. enaknya Itu umat, pasti. umat Islam ya. Ini Tapi enaknya kan jadi nggak hambanya semua Allah. orang abisnya Allah susah itu, itu teman-teman. ketemu gampang, ketemu mudah. Allah itu. Enggak Kamu selalu. punya 100 dosa. Karena ada Datang kepada Allah, kesusahan yang bertaubat. menjadi ujian, ada juga Datang kepada Allah, minta ampun. yang emang Allah kasih Allah sebagai sebuah lupakan bentuk 100 hukuman. dosamu hanya kalau karena kamu lihat, satu kata Saya kok hidup susah terus ya. Ketemu Kalau sini orang, susah. kebalikannya. Habis itu saya ambil pilihan ini Kita susah. berbuat Habis baik itu mau susah orang lagi, habis susah lagi. 100 kali. Nah itu bisa jadi kesusahan kamu tuh Begitu bukan kita ujian, berbuat tapi salah, sebuah hukuman. orang hanya akan Kenapa ingat hukuman? kesalahan Karena kita. kamu salah milih jalan. Kan begitu? Kita nih kalau nyasar, saya sekalian. Begitu. Kalau nyasar, Sama orang kita tuh tandai orang dengan nggak usah orang, kita juga kayak kok gitu. jadi gelap, Kita ngelihat kok orang nih jadi baik ruwet, kok banget. jadi susah. Satu hari kita Saat itu dengerin kamu tahu, wah, ini aibnya salah nih jalannya. dia. Satu hari kita Kan tahu gitu ya? Kamu kok jalan kekurangan nih, dia. ikutin Satu hari kita kadang-kadang tahu tuh kan. kesalahan dia. Satu hari kita Kadang-kadang, tahu dosa dia. Ini ya nih aplikasi Itu nih. 100 kebaikan dia. Bawa Kayak kita hilang aja kemana gitu. mana tahu-tahu lo jalannya sempit bener ini. Kehapus sama itu dosa Pokoknya kalau yang udah dia perbuat ketemu tersebut. kamu jalannya menyempit, Bukan begitu? jalannya susah, Ibu-ibu jalannya lihat nggak bisa suaminya kan lewatin, kamu tahu kok kamu sudah salah Kebaikan jalan. dia sepanjang Nah, tahun kalau kayak begitu kan hilang kayak gimana? hanya karena Nah, satu kamu kesalahan ambil yang dia jalan yang perbuat, benar, kan begitu? balik pada jalan yang benar. Kalau kamu manusia, ketemu manusia. jalan yang Kayak benar, begitu, teman-teman mau saya sekalian. awalnya susah, Maka susah, betapa susah, terus lama-lama indahnya
betapa indahnya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Susahnya, Betapa indahnya istighfar yang kita Nah, itu lakukan. berarti yang Betapa saat lagi susah, pantasnya kita itu untuk artinya minta ampun kamu Allah Subhanahu wa taala. berada dalam Pantas ujian banget berupa orang kayak kita kesusahan. ini enggak ada yang lebih Kan begitu. pantas bagi kita Nah, selain kalau minta ada ampun. orang habis susah, Salahnya banyak, nempuh Betul. lagi jalan lebih susah dosanya lagi. banyak, Ngambil lagi Betul. jalan lebih susah lagi. Terus aibnya dia bilang, banyak, kok betul. saya susah terus ini Hatinya ya. belum benar-benar juga, Bisa jadi betul. kamu itu Pikirannya masih salah salah-salah kamu juga, adalah bahwa betul. kamu tidak mengambil Niat keputusan- kita masih keputusan nggak yang benar-benar baik. juga, Sehingga betul. akhirnya salah Cara jaga terus-terusan. hati kita Kalau masih salah-salah segini-gini terus-terusan, juga, betul. Bisa jadi saat Akhlak kita kesusahan, masih kamu berantakan tidak juga, sedang betul. berada dalam ujian, Nggak ada yang lebih pantas dari kita ini selain perbanyak Misalnya, istighfar. ini kayak dari Maka tadi, mudah-mudahan Ustazah, orang apa nih sih? Nih, saya kalau kasih udah contoh. istighfarnya banyak, katanya Nabi Muhammad, Allah akan jadikan Saya kasih contoh, setiap teman-teman. kesusahan dia Allah susuli dengan kemudahan. pacaran. Setiap permasalahan dalam hidupnya Allah akan kasih jalan keluarnya. Salah apa benar? Dan Allah akan Salah. kasih rezeki Tapi dari dia arah ikutin. yang tidak disangka-sangka. Akhirnya Maka tetaplah Nauzubillah. memilih kebaikan dan tetaplah Susah apa meminta gampang? ampun atas kesalahan dan Tambah dosa-dosa susah? yang telah Apa tambah dilakukan. Tambah Insya susah? Allah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, ini kan untuk urusan dunia nih. akhirnya waktu lagi Pokoknya hamil semua itu kesusahannya karena, bakal waduh, berjumpa hamil nih. kemudahan, Gimana nih? Ya udah semua deh, kawin. permasalahannya akan berjumpa jalan Kawinnya kan keluar. nggak punya pilihan. Nah untuk akhirat, Kawinlah sama tuba orang yang liman menghamili itu kan wajada fi begitu. sahifatihi istighfaran katsira. Di akhirat Punya nanti beruntung Habisnya orang nikah, yang ketika kemudian buka melahirkan. buku Tambah kehidupannya, susah, apa jadi catatan amal perbuatannya, dia mendapati banyak Ternyata istighfar anaknya begini begitu, di dalam ternyata catatan akhirnya siang perbuatannya tersebut. suaminya itu Saudara sekalian, dengan ini perempuan lain, bisa punya dua akhirnya makna. kemudian Makna yang pertama, berantakan ya emang dia banyak kehidupannya. istighfarnya. ininya juga rumah tangganya Dia masih banyak belum istighfarnya, siap, ini sehingga segala macam. catatan Akhirnya istighfarnya anak banyak. dititipin ke Ada ribuan panti istighfar. asuhan. Tiap harinya Wah, dia pokoknya baca. udah jadi ruwet Ada permohonan semuanya, ampun. tambah kesana, Tiap tambah waktunya dia tambah baca. belakang, Ada tambah belakang, taubat nggak jelas, dalam teman-teman. hatinya. Kenapa gitu? Ada penyesalan Karena pilihannya dalam sejak jiwanya. awal adalah Terus pilihan begitu. yang Teman-teman salah. saya sekalian, terus Kalau begitu. udah kamu Dia memutuskan, ketika kalau buka kamu udah nih tahu buku jalannya catatan itu amal nyasar, perbuatannya, ya memang putar balik, ada putar dosa, balik, memang itulah ada namanya ibadah-ibadah yang kurang-kurang. Bisa Tapi putar selagi balik nih. istighfarnya Kamu banyak, nyari-nyari Allah Subhanahu jalan wa yang taala baik sambilan kamu yang akan mengampuni nyesel, ya dosa-dosanya ampun. dia Kayak gitu dan ya, ya akan Allah, mudah-mudahan menambal ini. Itu kekurangan-kekurangan namanya dia dalam ibadah karena banyaknya Ibarat hidup istighfar tuh, yang telah kayak dia lagi melakukan lakukan. perjalanan kehidupan tuh kayak gitu, Beruntung gitu. orang Makanya yang kenapa istighfarnya orang-orang banyak. yang kayak kita ini yang Beruntung banyak bikin orang salahnya yang di akhirat pantas nanti banget ketika untuk buka banyak buku minta rapot ampunnya istighfarnya sama Allah banyak. Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang pertama. Kayak gitu. Makna yang kedua, teman-teman, Suami kamu pernah dengar nggak hadis gini? memilih atau Innallaha suami sedang terfitnah naksir sama perempuan lain. kullu man fis Itu samawati wa ma susah fil apa ardi gampang? yastaghfir li muallimin nasil Lebih khair. langsung. Sesungguhnya Curhat, langsung yang mau ada curhat. di langit dan yang ada di bumi dari makhluknya Allah Suami SWT lagi senang atau memohonkan lagi terfitnah ampun hatinya sehingga untuk orang suka yang sama selalu perempuan mengajak lain. Yang tentu orang saja lain tidak halal berbuat bagi dia. kebaikan. Kan gitu. Untuk Kamu para susah hatinya pengajar-pengajar karena hal tersebut. kebaikan. Kamu cemburu, kamu marah, kamu Untuk begini, para kamu ustadz, para ustazah, begitu. Ini nih kan ujian para nih. ulama yang Itu selalu kayak- mengajak kayak orang lagi kepada kalian kebaikan, berdua ini lagi Allah akan pada jadikan mulai yang nyasar ada di jalannya alam nih. Si semesta suami nyasar beristighfar jalannya, kamu baginya. juga lagi di Hatta bawah menuju ke hitan fil jalan bahar, yang salah. sampai kepada Teman-teman sih ikan sekalian, di lautan. nah ini kamu bisa Tapi Allah memutuskan nggak untuk yang, sebut oh, kamu ikannya mau itu nyasar dengan aja, bahasa kamu sama. aja. Saya emang enggak. Ini Ada salah satu dari perempuan berkelas salah yang satu dari kayak hadis begitu. yang saya Tapi nggak banyak, nggak andalkan, nggak teman-teman. sedikit juga yang Yang mikirnya saya kayak gini. harapkan. Oh, jadi begitu caranya. yang saya Oke. harapkan. Emang Sesungguhnya kamu Allah aja akan yang bisa menjadikan selingkuh? semua. Saya juga. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi dari Saya makhluknya juga Allah masih cukup beristighfar, laku kok. memohonkan ampun untuk orang-orang yang Mendadak selalu langsung. mengajak kepada kebaikan.
kebaikan. Jilbabnya nggak tahu kemana. Teman-teman sekalian, hatal Ya, hitam fil bahr, kayaknya nih katanya Nabi jilbabnya. Muhammad, sampai ke Habis itu ikan kemudian di lautan. mulai pakai Tapi pakaiannya yang Allah terbuka, ketika menyebutkan Nah, ini hitam, kan namanya kan ikan, salah, ya, nyasar, ikannya itu nggak pakai ikutan bahasa nyasar juga. sama, tapi pakai Akhirnya bahasa hitam. kemudian menyerah. Apa Ada yang bedanya senang sama kamak dia. sama hitam? Padahal laki-laki artinya yang dua-duanya dia sama-sama merasa ikan. bahwa Saudara ini sekalian, adalah cara bedanya saya adalah untuk bahwa balas dendam. samak Balas adalah siapa? ikan yang Teman-teman punya sekalian. lidah. Suamimu sedang terfitnah. Ikan Suamimu yang punya sedang lidah. nyasar Ikan-ikan jalannya. banyak kan kayak Masa kamu ngiri sama orang dandang. yang jalannya nyasar? Emang dia aja Jura- bisa nyasar, gurame. nyasar juga. Masa gitu? ikan emas, mujair, Terus habis gitu Ikan- kamu pun juga ikut menempuh jalan ikan- yang salah juga. dori, Kemudian tambah banyak Ikan salahnya. tuna. Suamimu terjebak Ya. dalam perzinahan, Ikan sapu. kamunya juga iya. Sapu-sapu. Kemudian kehidupan kayak begitu, di saat ketemu nih, ketemunya itu cuma sama ikan-ikan setan-setannya yang nih. punya lidah. Pernah ketemu nggak Suami dengan sama ikan? istri kalau udah kayak Pernah. begitu tuh, itu Pernah nggak setannya kamu luar lihat biasa banget. Kenal kan lidahnya setannya teri? namanya siapa? Pernah lihat nggak lidah teri? Nggak pernah kan? Itu teri, bahasanya nggak sama, tapi hitam. Berantakan. Kamu pernah nggak lihat lidahnya cumi-cumi? Berantakan. Nggak tahu tuh lidahnya yang mana kayak gitu kan? begitu. Jangan. Kamu pernah Ya. nggak lihat Tinggalkan. lidahnya udang? Tinggalkan. Pilih keputusan baik dalam kehidupan. Nah Ini itu udah tahun ikan-ikan 2026 yang kamu gitu. nggak bisa lihat lidahnya, itu Udah namanya berganti ikan. waktu, udah Nabi Muhammad terus saja nyebutin jalan. sampai ikan yang nggak Waktu-waktu punya ini begitu lidah di cepatnya lautan berlalu, beristighfar teman-teman sekalian. buat Kita nggak orang menuju yang kecuali semakin mengajar dekat kufur kita kebaikan. sendiri. Kalau kita Makanya tuh, biarkan diri kita kalau memutuskan keterima, salah lagi, kalau keterima, salah lagi, salah doakan lagi, keterima. siapa yang menurut kamu akan memperbaiki kehidupan Saya kamu? bakalan jadi orang yang Kalau keputusan yang dapetin kamu ambil dalam itu catatan benar, amal ibadah nih, saya, istighfar kalau yang banyak. keputusan yang kamu ambil itu benar, Kaget lagi saya. susah-susah Ini bukan sekarang buku saya deh. nantinya itu akan ada Ini kayaknya bukan kemudahan. rapot saya nih malaikat om. Tapi kalau udah keputusan yang kamu ambil salah, seribu sekalian. Ini kayaknya bukan punya saya deh nih. Kenapa gitu nih mas? Lagi lebih susah lagi terus aja begitu. Mana Kamu kebun bakalan saya? susah terus hidupnya. Saya kesian. Saya sama kayak kamu. nggak kebun Jangan. istighfar segini Jangan mau banyaknya hidup kamu nih. susah. Tapi kok tiap hari istighfar banyak banget. Berhak bahagia. Kamu berhak senang. Dan enggak ada yang bisa nyenengin kamu. Enggak ada Kalau yang bisa keterima. bikin diri kamu bahagia selain Allah menjadikan semua yang Maka ada di langit tidak dan di bumi ada. beristighfar buat orang yang ngajakin Nggak ada yang bisa kebaikan. bikin hidup Nah, kita itu dia bahagia selain bahagia. Selain Allah Subhanahu wa taala. Buat Bukan begitu ngajakin Pak, orang salah pada jawabnya. kebaikan. Ustazah, Nggak ada saya yang bisa bikin hidup kita nggak bahagia punya selain ini. Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan beli siswa komik dong. Kamu Anak yang perlu kamu dekat sama Allah. ajakin kebaikan. Sekarang gimana caranya Suami deket sama kamu Allah nih? Kita udah ajakin terlanjur kebaikan. dosa kita udah banyak. Iya, adik kamu Istighfar. ajakin Mohon kebaikan. ampun sama Allah. Tetangga Pendekatan lagi sama Allah. teman-teman Bersih-bersih orang lagi miskin. sama Allah. Ajakin Dan kita kepada kebaikan. deketin lagi Allah. La an Kita ahdaita selalu berkata, ya rajulan Allah, ilal Islam ahabbu ilayya min hamba-hamba humrin yang na'am. berdosa ini. Kamu menjadi sebab Kita ini hidayahnya seseorang. Seringkali kayak mau deket sama Satu Allah aja. kayak malu gitu. Lebih aku sukai malu. kata Nabi Muhammad, Tapi daripada kalau nggak kamu deket sama menghadiahi Allah, aku ya kita tambah rampasan kotor. perang berupa Kita kuda-kuda kayak perang seseorang berwarna yang datang kemerahan. ke danau yang Saudara sangat sekalian, jernih paling banget. mahal Tapi tuh, kita habis kuda perang jatuh ke lubang. berwarna kemerahan. Kita habis jatuh Emang ke ada lumpur. usaha kuda warnanya Saudara merah? sekalian. Enggak, hitam. Terus kita bilang Warnanya danau itu, hitam, tapi kuda-kuda Ya perang yang ampun, mahal betapa itu inginnya saya hitamnya mandi hitam pekat dan membersihkan sampai diri kalau saya. lagi kena cahaya Tapi saya matahari merasa malu. kelihatan Saya khawatir tembaga warnanya kayak kotoran saya marun-marun akan gitu, datang mengotori. warna cakep kudanya banget. itu Danaunya namanya humrin indah na'am, banget, teman-teman saya jernih sekalian. Kuda perang berwarna Saya merah, sebenarnya kepengen mandi, harganya bersih-bersihin diri. miliaran kalau di Karena saya tahu kamu dapat melakukannya. uang sekarang, Air yang bisa uang kita bersihin di kita, Indonesia kan? ini ya, harganya tuh Tapi miliaran, kan kita dari lebih mahal kotornya daripada tuh Mercy. sampai ngerasa
Mahal tuh. Ini apa nggak kotorin? Lebih mahal daripada Danaunya nih cakep kayak begini. Saya mandi jadi kotor. Kuda-kuda perang. Tapi yang danaunya lainnya bilang, kalau kamu Nabi nggak Muhammad nyebut sallallahu alaihi makan wasallam prianya, kamu mengatakan, bisa la bersih. an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Mandilah. Kata Nabi, daripada kamu Bersihkan ngasih dirimu. hadiah kuda perang berwarna merah. Sudah Artinya itu, daripada kamu pun akan melakukan menjadi bersih. sesuatu kayak bersedekah, ibarat kamu katanya gak usah menghadiahkan sedekahnya itu buat Sebab Nabi Muhammad seharga keindahan, kejernihan miliaran rupiah akan gitu ya. dapat Misalnya kamu gitu. mengotorinya. Kamu lebih nyenengin aku, kata Nabi Oh, Muhammad, begitu. jadi sebab hidayahnya gitu. seseorang. Jadi sebab hidayah seseorang tuh nggak harus memasukkan orang ke dalam agama Islam, enggak. Ke Allah bawa dosa Saudara lagi. kamu asalnya nggak Saya sholat suka jadi merasa sholat. kayak gitu, ya Allah, kapan ya Kakak ceritanya? kamu asalnya durhaka sama Kapan suami. ceritanya ada waktu Jadi di istri mana saya bisa solehah. datang kepada Allah Dengan ajaran tanpa kamu. mengadukan dosa-dosa saya. Orang di sekeliling kamu yang asalnya buka-buka Kapan aurat, ada ceritanya kemudian saya menjadi datang kepada menutup Allah? auratnya. Kamu jadi sebab hidayahnya Tanpa seseorang. ada dosa yang saya Itu khawatirkan. yang akan Karena saya menjadi udah bersih Nabi dari dosa. Muhammad Tapi ridho, ternyata senang, cinta sama saya kamu. dulunya tuh mikir kayaknya Gitu takut teman-teman. ketuaan. Dan itu bisa kalau kamu dah. memang meniatkan Bisa terus semua untuk yang kamu lakukan, mengatakan, ngajakin orang pada Abu laka kebaikan, binikmatika ngajakin orang pada alayya wa kebaikan, abu bidambi itu bisa faghfirli fa innahu la termasuk yaghfiru di antara illa anta. kelompok orang. Hanya Dan kamu sekedar melaksanakan tawadhu. niat tersebut ya, Bukan melaksanakan niat tersebut sejati. bisa masuk dalam kelompok orang yang Ya Allah, Allah Kau akan datang menjadikan kepadaku yang di dengan langit dan di bumi bergunung-gunung beristighfar kenikmatan, untukmu. sementara aku datang padamu Seukuran dengan bergunung-gunung dosa. mengajarnya, sama seukuran dengan keikhlasan Allah, dia dalam mengajar. tak akan ada yang dapat Teman-teman sekalian, mengampuninya selain Engkau, seukuran karena dengan yang ampuni keikhlasan saya. dia di dalam memberikan Saya beristighfar. pelajaran-pelajaran Yang diajarkan Nabi kebaikan. Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan Saya dulu berpikir kita kayaknya saya sungguh-sungguh mungkin mendapati udah tua-tuaan, dalam catatan amal saya ibadah bisa kita ada ngomong banyak itu. istighfar. Amin. Wa hasbuka Tapi fi saya fadlil merasa istighfar bahwa wa itu manafi'ihi adalah wa bentuk fawaidihi qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tapi Dan Allah Subhanahu wa taala ini ternyata kata-kata itu tidak masih mengazab satu kaum menjadi selagi mereka fakta. beristighfar. Cuma sampai dengan sekarang. Ayatnya itu Tahun diawali dengan berganti, wa ma kana Allahu berganti, liya'adzibahum hari wa berganti, anta fihim. terus berganti. Wa ma kana Allahu Saya mu'adzibahum masih wa mengatakan hum kalimat yastaghfirun. tersebut. Bukan Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana tapi Allahu kesejatian diri. mu'adzibahum Ya Allah, wa anta fihim. masih Kami malu tidak aja akan nih saya, ya Allah. mengadab satu kaum. Ternyata Allah masih tidak benar akan aja memberikan ucapan. adab kepada Engkau satu kaum datang dengan selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada sementara di aku antara mereka. masih terus-terusan datang dengan Kami tidak akan mengadab suatu kaum dosa. selagi mereka selalu Tapi tidak ada yang beristighfar. dapat mengampuninya Waktu selain Nabi Engkau. Muhammad meninggal dunia, Karenanya ampuni saya, ada Allah. banyak para sahabat Karenanya menangisi ampuni ayat saya, ini. Banyak Ada yang minta banyak maaf. para sahabat Seenggaknya, menangisi ayat ini. seenggaknya. Seenggaknya mereka Orang kalau bilang, sering minta ya maafnya kan Allah, mungkin kita buat dapat sekarang ampunan. sudah kehilangan Udah dapat satu ampunan. sebab terangkatnya Ini enaknya azab, umat Islam ya. Ini yaitu enaknya baginda jadi Nabi hambanya Muhammad Allah. sallallahu alaihi wasallam. Allah itu teman-teman. Kita harus menguatkan yang Allah satu itu. lagi, Kamu yaitu punya 100 dosa. istighfar. Datang Itu sebabnya kepada Allah bertaubat. wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, Datang kepada Allah terutama minta di ampun. zaman-zaman akhir, Allah lupakan mereka itu teman-teman 100 saudara sekalian dosamu hanya karena lebih satu memilih kata-katamu. untuk diangkatnya Kalau azab orang dari kebalikannya, umat dibandingkan kita dengan berbuat baik tampaknya mau karomah 100 kali mereka. Begitu kita berbuat salah, orang Mereka hanya akan ingat kesalahan Daripada kelihatan begitu? kekeramatannya, bisa ini bisa itu, mereka Begitu. lebih memilih Sama nggak orang usah tuh ya orang. Allah, nggak usah Kita usah juga kau kayak gitu. perlihatkan keramat Kita kami ngeliat pada orang nih, orang-orang. baik banget. Jadikanlah kemuliaan Satu kami hari kita adalah dengerin angkatnya aibnya kepada dia. umat Satu hari ini, kita ya Allah. tahu kekurangan dia. Satu hari Jadi kita sekalian tahu yang saya kesalahan muliakan, dia. Satu hari kita tahu waktu dosa Nabi dia. Muhammad ada di atas Itu muka bumi ini, 100 kebaikan dia. muka Kayak bumi gimana ini gitu. dari barat ke timurnya Kehapus aman satu dari dosa segala azab. yang dia perbuat tersebut. Nggak pernah ada ceritanya, Bukan begitu? Nggak pernah ada Ibu-ibu ceritanya lihat suaminya turun begitu. azab semasa Nabi Muhammad ada Kebaikan di bumi. dia sepanjang tahun kayak Kata iya, guru saya hanya hanya karena karena satu satu kesalahan yang dia perbuat. ain begitu. Qurratil Madinah. Manusia Iya, manusia. manusia. Kayak begitu Qurratil teman-teman Madinah. saya sekalian.
hanya agar menyenangkan betapa indahnya datang pada Allah SWT, betapa indahnya istighfar yang kita lakukan, hanya agar tenang hati kita untuk minta ampun sama Allah SWT. Sepasang mata orang kayak kita ini nggak ada yang lebih pantas bagi kita selain Allah SWT mengangkat adab salahnya banyak dari seluruh penjuru bumi. Dosanya banyak hanya agar hati Nabi Muhammad banyak tenang. Allah Subhanahu wa taala hatinya belum benar-benar juga semasa pikirannya masih salah-salah juga Muhammad, niat kita masih enggak benar-benar juga cara jaga hati kita masih segini-gini juga akhlak kita masih berantakan juga mendung nih. Enggak ada yang lebih pantas dari kita ini selain Nabi. Gak ada mendung kayak gini nih teman-teman. Maka mudah-mudahan Nabi akan kalau di atas istighfarnya banyak, katanya Nabi Muhammad, Allah akan jadikan setiap kesusahan dia Allah susuli dengan berdoa. Setiap permasalahan dalam hidupnya Allah akan kasih jalan atau sampai mendungnya hilang. Dan ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, dari arah yang Nabi Muhammad menjawab, aku khawatir maka Allah murka kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Tetaplah meminta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, ini kan untuk urusan dunia nih, pokoknya semua kesusahannya bakal berjumpa kemudahan. Allah bilang kami tidak akan menurunkan dan berjumpa jalan kepada siapapun. Nah untuk Nabi Muhammad, selagi kamu ada di atas wajada fi sahifatihi, keberadaan Nabi jaga di akhirat nanti beruntung orang yang ketika sampai wafatnya Nabi Muhammad kehidupannya catatan amal perbuatannya Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar istighfar, bumi damai, mencairkan perbuatannya tidak pernah berapa-apa. Saudara sekalian, sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Umar dua Khattab. Makna yang pertama, dia banyak istighfarnya. Satu waktu terjadi gempa, dia banyak istighfarnya sehingga catatan istighfarnya banyak. Ada ribuan istighfar di kota Madinah. Tiap harinya dia baca. Sayyidina Umar ada permohonan ampun. Tiap waktunya dia baca. Ada taubat kemudian dalam hatinya. Ada penyesalan dalam jiwanya. Pecut tersebut gitu. Teman-teman saya sekalian terus begitu dibawa dia ketika buka nih kan catatan amal perbuatannya memang kemudian beliau dosa memang ada ibadah yang kurang-kurang tapi istighfarnya banyak. Allah Subhanahu wa taala aku telah mengampuni dosa-dosanya dia dan akan menambal kekurangan-kekurangan dia dalam ibadah karena banyaknya istighfar yang telah dia atasmu ini. Wahai beruntung Allah yang istighfarnya banyak, tenang beruntung orang yang di akhirat nanti ketika berhenti buku rapot dan tidak pernah terjadi gempa lagi. Itu makna yang pertama. Semasa hidupnya makna yang kedua Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah. Kamu pernah dengar nggak hadis gini? Innallaha, hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT mengangkat bala dari umat. Kullu fis samawati wa ma fil ardi yastaghfir li muallimin nasil khair. Sesungguhnya kalau dicinta sama Allah dan yang ada di bumi dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala dari diri kamu memohonkan ampun untuk orang yang selalu dari orang-orang di sekeliling berbuat kebaikan. Makanya untuk kalau ada orang pengajar kebaikan, belum para ustaz, para ustazah, masih para ulama yang masih mengajak orang hal-hal kebaikan, Allah akan jadikan yang maksudnya masih ada kayak berencana segala macam di dalam kehidupan kamu. Itu cara Allah juga memperingatkan bahwa kamu belum segitunya tercinta di sisi. Tapi Allah sebut ikannya itu dengan bahasa belum segitunya tercinta di sisi. Ini salah satu dari pernah ceritakan salah satu dari hadis yang saya perempuan andalkan teman-teman. Yang saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa nggak ingat. Yang saya enaknya cerita sama ibu-ibu kan kayak gitu.
Sesungguhnya Allah akan menjadikan. Dulu nggak tahu, habis itu diceritain Allah menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kapan aja malah cerita Allah beristighfar, memohonkan ampun. Ada seorang perempuan, orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Dia tuh penasaran siapa sih jodoh dia gitu. Hatal hitam kayaknya udah katanya Nabi Muhammad umur sampai ke 50-an tahun di lautan, nggak nikah. Ada aja Allah ketika menyebutkan hitam laki-laki soleh ya, bahkan ikannya itu nggak pakai bahasa sama, tapi pakai bahasa hitam. Beliau apa bedanya sama hitam, padahal artinya dua-duanya sama-sama ikan. Nggak ketemu-ketemu juga sekalian. Bedanya adalah bahwa satu hari dia doa kayak gini nih, samak adalah ikan yang punya kalau emang saya ini nggak takdir nikah di dunia, ikan yang punya lidah. Ya Allah, saya mau banyak kasih tahu saya jodoh saya di surga. Gandeng gitu, aneh doanya. Gurame, para jomblo nggak usah doa kayak gitu. Ikan emas, mujair nggak usah, kayak ikan segitu putus asa kamu gitu. Ikan dori, ikan tuna, ya. Malam-malam hari dia mimpi diberitahu ini adalah istri kamu di surga gitu. Namanya Fulana bintu Fulan yang punya lidah di daerah Fulani. Pernah gitu. Ketemu nggak lidahnya ikan? Dikasih tahu sampai lidahnya segala. Pernah nggak kamu lihat lidahnya teri? Ada ngajar, ada dakwah gitu ke daerah tersebut. Lidah teri. Saat dia pergi ke kota itu, misalnya gitu kasih tahu jodoh kamu dari sama, tapi hitam gitu ya. Pas dia lagi lidahnya cumi-cumi, habis selesai majelis dia nanya, ada yang kenal nggak sama Fulan gitu kan? Fulana bintu Fulan. Kamu pernah nggak lihat lidahnya? Udah dia pergi ke, nggak tahu lidahnya yang mana terus jonggol misal. Nah itu ikan-ikan yang kamu nggak bisa lihat lidahnya gitu. Itu namanya kampungnya lagi gitu. Nabi Muhammad nyebutin di sana, dia nanya lagi gitu. Ikan yang nggak punya lidah di lautan beristighfar buat orang yang majelis ya mengajar kebaikan. Ada tuh pemuda dibilang tuh, saya kenal kalau keterima. Kalau Syekh nanyain tentang dia kan keterima. Kenapa emangnya? Itu saya bakalan jadi orang kambing tinggal di lereng dapetin dalam catatan amal ibadahnya saya istighfar yang banyak. Perempuan aneh yang kayaknya sebatang kara juga gitu. Ini bukan buku saya. Kayak kita semua nggak ada yang tahu juga kehidupan dia kayak gimana, sebatang kara aja gitu di rumahnya dia gitu. Jarang-jarang komunikasi, bukan punya sholat aja gitu sendirian di rumahnya. Kenapa gitu? Di mana rumahnya? Kasih tahu rumahnya besoknya siang-siang gitu ya. Pergilah ke sana. Saya kayak nggak kepulih istighfar segini banyaknya nih. Ada satu gunung, ada satu rumah itu aja. Mau masuk ke dalam rumah, dia heran sama sebuah pemandangan. Kalau keterima, ada serigala sama kambing Allah menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi beristighfar buat orang yang ngajakin kebaikan. Nah ibu-ibu jangan sampai kebagian. Sayangan kayak ngajakin ibu sama anaknya gitu. Ustazah, ibu sama anaknya gitu kan kalian tuh punya anak kambing, apa namanya kucing lagi di unik dong anak emaknya ngajakin kebaikan, suami kamu ajakin kebaikan, kakak adik kamu ajakin kebaikan, tetangga teman-teman orang di sekeliling akhirnya ajakin kepada kebaikan. Assalamualaikum bintu Fulani ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Ada jawaban. Kamu menjadi sebab hidayahnya seseorang. Bintu Fulan al-Fulani lebih aku sukai kata Nabi Muhammad daripada kamu menghadiahi aku rampasan perang. Kuda perang berwarna kemerahan. Suara perempuan. Sudah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fulan bin Fulan al-Fulan. Sudah kuda warnanya merah. Enggak hitam. Warnanya hitam. Tapi kuda-kuda perang yang mahal itu dan pergilah dari pintuku, bukan di sini lagi kena cahaya matahari kelihatan tembaga warnanya kayak marun gitu. Urusannya nih warna kuda itu namanya. Jadi si perempuan yang didatangi udah perang berwarna kalau yang datang ada calon suaminya, tapi
tapi di surga. Uang sekarang, uang kita di Makanya Indonesia dia bilang bukan harganya di tuh sini, miliar. Lebih mahal daripada Mercy. Kita dijodohinnya nggak di dunia nih, kita dijodohinnya Lebih mahal tapi daripada Al-Fatihah. Dari pintuku ini. Lebih mahal. Kuda-kuda pun ada jodoh daripada mikir nih. Nabi Muhammad SAW mengatakan, juga ya. la an ahtaita Tunjukkan rajulan saya ilal Allah Islam siapa jodoh ahabbu saya ilayya Allah. min humrin na'am. Habis Kata itu Nabi, ketemu daripada kamu kamu jodoh. ngasih hadiah kuda perang berwarna merah, artinya daripada kamu melakukan sesuatu yang bersedekah, ibarat petunjuk menghadiahkan sedekahnya itu buat Nabi Muhammad Tapi malah besar-besaran yang dikirimkan sama setan, misalnya gitu. Nah itu jangan Kamu sampai juga dingin gitu, dia kayak aku, gitu. kata Nabi Muhammad, jadi sebab hidayahnya seseorang. laki-laki tersebut menjawab, jadi sebab hidayah seorang tuh nggak harus memasukkan pergi orang dari ke dalam pintu agama Islam, enggak. Memang bukan Saudara, di sini kamu tempat kita asalnya bertemu. nggak sholat, tapi Jadi saya sholat. cuma mau nanya satu hal sama kamu. Kakak Udah kamu terlanjur asalnya durhaka sama kesini, suami. Jadi saya istri harus solehah. dapat ilmu nih dengan ajakan kamu. Jadi seenggaknya datang Orang di untuk sekeliling kamu menuntut yang ilmu. asalnya buka-buka aurat, Dia bilang kalau kemudian boleh menjadi saya tahu. menutup auratnya. Saya dapetin Kamu ada jadi serigala. sebab hidayahnya saling sayang. Sama kambing yang akan menjaga. Kambing yang nggak Nabi Nabi Muhammad serigala, ridho, serigalanya nggak cinta sama terkan kamu. tuh kambing. Begitu teman-teman. Kalau Dan itu, saya kalau tahu. kamu memang meniatkan Apa? semua yang kamu lakukan, ngajakin orang pada kebaikan, Yang membuat ngajakin orang pada rahmat kebaikan, Allah segitu besarnya itu bisa turun padamu. termasuk di antara kelompok Sampai orang, dan kamu melaksanakan kambingnya niat tersebut, dijaga sama Allah, melaksanakan nggak niat kena tersebut, adnya bisa serigala. masuk dalam kelompok orang yang gitu. Allah akan menjadikan yang di langit dan di bumi beristighfar terekam, teman-teman. Dan itu kan Seukuran bala dengan segede-gede bala buat pengajarnya, sama kambing. seukuran dengan Ya kan? keikhlasan dia Tapi dalam ini kok mengajar. kamu sampai segala Teman-teman sekalian, kambingnya kamu aja loh seukuran dijaga dengan sama Allah. keikhlasan dia di Kambing dalam kamu nih sampai dijaga sama memberikan Allah segitunya gitu. pelajaran-pelajaran Apa kebaikan. sebabnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita Perempuan tersebut sungguh-sungguh menjawab, mendapati "Innahu dalam rahmah." catatan amal ibadah kita ada Saya banyak rasa itu istighfar. memang rahmatnya Amin. Allah aja gitu. Wahasbuka Cerita ini pernah diceritakan Sayyidina manaafihi wa fawaidihi Teman-teman sekalian, salah satu dari wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. saya mendengarkannya dari dan Allah Sayyidina Subhanahu wa taala dalam pelajaran-pelajaran beliau. tidak akan mengazab satu Akhirnya, kaum selagi mereka dia bilang, beristighfar. Yaudah, kalau gitu saya pamitan. diawali dengan rahmatnya Allah mau ngasih yaudah gimana kan gitu. Allah ngasih aja, nggak pakai pandang bulu gitu kan. Kalau Allah mau ngasih aja Kata gitu. Allah Subhanahu wa taala, Jadi dia bilang saya nggak ngerti sebabnya apa, tapi itu beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Oh, udah kalau anta gitu fihi. saya pamitan. Kami tidak akan bertangga di satu kaum. Allah tidak akan menurunkan Barangkali, azab kepada satu barangkali. kaum. Selagi Kenapa engkau Allah Nabi Muhammad memberikan ini berada pada di saya adalah antara karena mereka. La'allahu Kami tidak akan mengadab suatu kaum Husailah selagi mereka selalu mungkin beristighfar. ini disebabkan karena Waktu saya Nabi punya Muhammad satu meninggal sifat dunia, kecil. Ada banyak para kecil. sahabat menangisi Ada ayat dalam ini. diri saya. Dia bilang apa itu? Ada banyak para sahabat menangisi ayat ini. Saya kalau sedang berada dalam Mereka bilang, panas "Ya tidak Allah, berharap kita dingin." sekarang sudah kehilangan satu Saya kalau berada dalam dingin terangkatnya tidak azab. berharap panas, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kalau Kita sedang harus berada dalam menguatkan yang keadaan satu lagi, lapang tidak berharap yaitu sempit dan istighfar. sempit tidak berharap lapang. Itu sebabnya saya Wali-wali nggak punya Allah duit, Subhanahu wa nggak taala, berharap punya duit, terutama kalau di punya zaman duit zaman nggak berharap. akhir, Nggak punya duit. mereka itu teman-teman seribu sekalian lebih memilih Yang kedua gampang. angkatnya azab Yang dari pertama itu umat dibandingkan dengan tampaknya Saya kalau sedang karma sehat mereka. nggak berharap sakit, jadi iya. Tapi saya kalau Mereka sedang sakit kan saya daripada tidak berharap kelihatan sehat. keselamatannya, apapun yang bisa Allah ini Subhanahu bisa wa itu, taala mereka tetapkan adalah adalah yang milik terbaik. Nggak usah ya Allah, Sehingga Nggak saya usah kau menerimanya perlihatkan dengan keramat penuh kami kepada sukacita. orang-orang. Jadikanlah Saya kemuliaan rasa kami itulah adalah sebabnya. terangkatnya azab. Kenapa Allah kepada Subhanahu wa taala umat ini, ya menurunkan Allah. rahmatnya pada saya. Laki-laki Laki-laki tersebut tersebut saya mengatakan muliakan, innahu waktu laysat Nabi Muhammad husaida ada di atas muka innaha bumi ini khaslah kabirah. Muka itu bumi sih bukan ini sifat dari kecil, barat ke timurnya itu adalah aman sifat dari segala besar azab. yang tidak Nggak dimiliki pernah kecuali ada oleh ceritanya. para hamba-hamba Nggak pernah ada terkasih, ceritanya tercinta di turun sisi azab Allah. semasa Nabi Muhammad ada di bumi. Kamu bagaimana?
Kata Ya guru Allah. saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, gampang. Ajlil ain, Maksudnya orang yang Qurratil hidupnya Madinah. pandai menerima Ajlil ain, putusannya Allah Qurratil Subhanahu wa taala, ridho sama hanya keputusan agar Allah pun mudah menenangkan untuk ridho hati kepada seseorang. hamba tersebut. Allah mengangkat adab dari seluruh Nih kota. teman-teman sekalian, sebab diangkatnya Hanya adab. agar Jadi ada orang-orang di atas muka hati bumi ini yang menjadi sebab diangkatnya tenang adab. sepasang mata. Perempuan ini nih, jadi Hanya sebab agar diangkatnya adab damai sepasang kepada mata. Allah Subhanahu wa binatangnya, taala bahkan mengangkat adab. kambingnya aja dari sampai seluruh Allah angkat penjuru bumi. adabnya di itu yang seharusnya Hanya agar pantas-pantasnya hati Nabi dapat Muhammad ketika berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala serigala mengangkat adab dari gitu kan? seluruh juru Jadi bumi. sekalian, semasa Waktu hidupnya Sayyidina baginda Umar kita bin Abdul Nabi Aziz besar Muhammad hidup dan memerintah khilafah Sallallahu Islamiyah, alaihi wasallam. enggak ada Saudara sekalian, enggak ada Sayyidah kambing Aisyah diterkam meriwayatkan, serigala. Nabi Muhammad tuh kalau Kekuasaan beliau. coba tuh lihat, Mendung nih. lihatin. Emang kalau pemimpin baik tuh pengaruhnya buat umat Iya. tuh besar Nabi kok sekali. ada mendung kayak Maka gini nih kita teman-teman. doakan mudah-mudahan Nabi Allah kasih pemimpin di atas pemimpin baik sejadahnya buat kita. Dan Beliau kalau ada beristighfar. pemimpin jahat, mudah-mudahan biarkan mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menyingkirkannya dari kita tanpa repot-repot. Ketika ditanya Usaha kita ya Rasulullah untuk Nabi menyingkirkannya, Muhammad amin. menjawab, aku khawatir. Amin ya rabbal Allah alamin. murka Saudara sekalian, kemudian saya muliakan menurunkan hujan api di atas kita. Ini nih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya Aku khawatir. waktu Allah murka, satu waktu kemudian ada menurunkan serigala hujan api mendapati di atas kita. kambingnya diterkam ada Baginda penggembala kita Nabi besar mendapati kambingnya diterkam sama serigala. Wa ma Dia kana lagi Allahu mu'adzibahum di tengah-tengah Allah gembalaannya, kami tidak akan dia menurunkan dapetin ada adab yang teriak kenceng kepada banget. siapapun, Dia wahai Nabi dapetin, Muhammad, dia selagi samperin ke kamu sana, ada di ternyata atas salah muka satu bumi. kambingnya diterkam sama serigala. Keberadaan Nabi jaga Beliau bumi, langsung teman-teman. pegang kepalanya seraya mengatakan, "Mat, Sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Zamannya Aziz, Sayyidina Umar bin Sayyidina kita Abu Bakar semuanya Siddiq, pergi ke kota. bumi Amirul damai. Mukminin Umar bin Abdul Aziz Tenang, meninggal nggak dunia. pernah berapa. Dan benar, sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Umar Masa bin hidupnya Khattab, Amirul Mukminin Umar alaihi bin Abdul ridwanullah, Aziz jadi satu penyebab waktu terjadi Allah gempa. angkat bala dari semua negerinya. Terjadi gempa. Rakyatnya semua dijaga Allah Subhanahu wa kota taala Madinah. karena keadilan, Sayyidina Umar kesolehan, keluar bawa pecut. rahmat yang Allah Subhanahu wa Bawa taala pecut. berikan kepada Sayyidina Umar bin Kemudian Abdul Aziz. dia hentakkan, dipukulkan. Subhanallah. Jadi hari Di di mana tersebut kambing itu dimakan oleh serigala, Cambuk, hari itulah cambuk. menjadi petanda Dipukulkan bagi cambuk itu penggembala kambing bahwasanya bumi. Umar bin Abdul Kemudian Aziz beliau bilang, meninggal dunia. ala adil Saudara sekalian, fauqaka ya kita nggak Ardallah. mau lagi mengoreksi Ala adil penguasa-penguasa fauqaka ya kita. Ardallah. Bukankah aku telah adil di atasmu ini, wahai buminya Allah? Bukankah saya telah adil di atasmu ini, wahai bumi Allah? Langsung tenang, gempanya berhenti dan tidak pernah terjadi gempa lagi semasa hidupnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari umat. Saudara sekalian, termasuk juga kamu kalau dicinta sama Allah, kamu bisa mengangkat bala sekurangnya dari diri kamu, atau bahkan sekurangnya dari orang-orang di sekeliling kamu. Makanya kalau ada orang-orang di sekeliling kamu masih belum benar, masih kena bala, masih ada hal-hal yang tinggal, yang maksudnya masih ada kayak bencana apa segala macam di dalam kehidupan kamu, itu cara Allah juga memperingatkan bahwa kamu belum segitunya tercinta di sisinya, belum segitunya tercinta di sisinya. Sedikit sekalian, saya pernah ceritakan sama kamu orang perempuan, saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa nggak ingat. Enaknya cerita sama ibu-ibu kan kayak gitu. Dulu nggak tahu, habis itu diceritain terus lupa. Jadi kapan aja boleh cerita. Dulu ada seorang perempuan
ada seorang laki-laki ya, dia tuh penasaran siapa sih jodoh dia gitu. Kok kayaknya udah sampai umur udah hampir 50-an tahun nggak nikah-nikah, ada aja halangannya sampai nggak nikah-nikah. Kok soleh, laki-laki soleh, bahkan ya kayak waliullah lah gitu ya, seorang ulama, beliau datang mengajar kemana-mana, tapi nggak ada jodohnya gitu, kayak ada aja halangannya, nggak ketemu-ketemu jodohnya. Akhirnya satu hari dia doa kayak gini nih, ya Allah, kalau emang saya ini nggak takdir nikah di dunia, ya Allah, saya mau kau kasih tahu saya jodoh saya di surga. Gitu. Aneh doanya ya. Para jomblo nggak usah doa kayak gitu. Nggak usah. Kayak segitu putus asa kamu gitu. Jangan. Malam-malam hari dia mimpi diberitahu ini adalah istri kamu di surga gitu. Namanya Fulana bintu Fulan al-Fulani di daerah Fulani gitu. Dikasih tahu sampai tempatnya segala. Dia pun ada ngajar, ada dakwah gitu ke daerah tersebut. Ya. Saat dia pergi ke kota itu, misalnya gitu kasih tahu jodoh kamu nih dari Bogor misal gitu ya. Pas dia lagi di Bogor itu, habis selesai majelis dia nanya, ada yang kenal nggak sama Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Nggak ada yang kenal. Besoknya dia pergi ke Jonggol misal, maksudnya tuh Bogor tapi yang dalamnya gitu, dalamnya lagi, kampungnya lagi gitu. Nah di sana dia nanya lagi gitu. Habis selesai dia nanya, ada nggak yang kenal sama Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Habis selesai majelis ya, ada tuh pemuda, dia bilang saya kenal tapi apa ya Syekh nanyain tentang dia. Kenapa emangnya? Itu Syekh seorang perempuan penggembala kambing, tinggal di lereng gunung, lereng bukit, nggak punya tetangga, nggak punya apa-apa. Perempuan aneh yang kayaknya sebatang kara juga gitu. Kayak kita semua nggak ada yang tahu juga kehidupan dia kayak gimana, sebatang kara aja gitu di rumahnya dia gitu. Jarang-jarang komunikasi, kayak kholwat aja gitu sendirian di rumahnya. Oh, di mana rumahnya? Kasih tahu rumahnya, besoknya siang-siang gitu ya. Pergilah ke sana. Pergi ke sana kelihatan tuh atas satu lereng gunung ada satu rumah itu aja. Mau masuk ke dalam rumah dia heran sama sebuah pemandangan. Apa itu? Ada serigala sama kambing lagi elus-elusan, lagi sayang-sayangan. Pikiran kamu jangan kotor. Sayang-sayangan kayak ibu sama anaknya gitu. Kayak ibu sama anaknya gitu kan. Kan suka lihat tuh anak kambing, kucing lagi dielus-elus sama emaknya kan gitu tuh. Nah ya, kayak gitu loh. Tapi ini serigala sama kambing, aneh banget kan dia ngeliat pemandangan itu. Akhirnya dia ketok pintu. Assalamualaikum ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani, sebutin namanya. Gak ada jawaban. Assalamualaikum ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani. Gak ada jawaban juga. 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani. Dalam nyaut suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Fulan bin Fulan al-Fulani. Tahu juga dia. Yang datang siapa dia tahu. Warahmin inda babi, dan pergilah dari pintuku, bukan di sini tempat kita bertemu. Cie. Lain urusannya nih. Jadi si perempuan yang didatangi udah tahu kalau yang datang adalah calon suaminya, tapi di surga. Makanya dia bilang bukan di sini tempat kita bertemu. Kita dijodohinnya nggak di dunia nih, kita dijodohinnya ntar di akhirat.
pergilah dari pintuku ini. Terus adik-adik jomblo jadi pada mikir nih, saya doa juga ya, tunjukkan saya ya Allah siapa jodoh saya ya Allah. Habis itu ketemu, kamu adalah jodohku. Ada. Tar yang datang mimpinya bukan petunjuk dari Allah, tapi malah pesan-pesan yang dikirimkan sama setan. Nah itu jangan sampai juga kejadian kayak gitu. Laki-laki tersebut menjawab, marhaba, baiklah, saya akan pergi dari pintumu. Memang bukan di sini tempat kita bertemu, tapi saya cuma mau nanya satu hal sama kamu. Udah terlanjur kesini, saya harus dapat ilmu nih. Jadi seenggaknya datang untuk menuntut ilmu. Dia bilang, kalau boleh saya tahu, saya dapetin ada serigala saling sayang sama kambing. Kambingnya nggak kabur sama tuh serigala, serigalanya nggak nerekam tuh kambing. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat rahmat Allah segitu besarnya turun padamu sampai kambingnya dijaga sama Allah nggak kena agnya serigala? Ini gitu. Mestinya tuh untuk kambing ketemu sama serigala nih kan terekam, teman-teman. Dan itu kan bala, segede-gede bala buat kambing, ya kan? Tapi ini kok kamu sampai segala kambingnya kamu aja loh dijaga sama Allah. Kambing kamu nih sampai dijaga sama Allah segitunya gitu. Apa sebabnya? Perempuan tersebut menjawab, innahu mahad rahmah min indillah. Saya rasa itu memang rahmatnya Allah aja gitu. Cerita ini pernah diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Teman-teman sekalian, salah satu dari ilmu-ilmu yang berulang kali saya mendengarkannya dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam pelajaran-pelajaran beliau. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu saya pamitan. Ya memang kalau udah rahmatnya Allah, Allah mau ngasih yu'ti man yasha kan gitu. Allah ngasih aja, nggak pakai pandang bulu gitu kan. Kalau Allah mau ngasih aja gitu. Jadi dia bilang, saya nggak ngerti sebabnya apa, tapi itu pembelian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya udah kalau gitu saya pamitan. Tapi baru beberapa langkah dia bilang, tunggu, barangkali. Kenapa Allah memberikan ini pada saya adalah karena la'allahu khaslah Husailah saghirah kanat ma'i. Mungkin ini disebabkan karena saya punya satu sifat kecil, sifat baik kecil ada dalam diri saya. Dia bilang, apa itu? Saya kalau sedang berada dalam panas tidak berharap dingin. Saya kalau berada dalam dingin tidak berharap panas. Saya kalau sedang berada dalam keadaan lapang tidak berharap sempit, dan sempit tidak berharap lapang. Saya kalau lagi nggak punya duit nggak berharap punya duit, kalau punya duit nggak berharap nggak punya duit. Kalau yang kedua gampang, tapi yang pertama itu yang repot. Saya kalau sedang sehat nggak berharap sakit, ya iya. Tapi saya kalau sedang sakit pun saya tidak berharap sehat. Saya tahu apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan adalah yang terbaik, sehingga saya menerimanya dengan penuh sukacita. Saya rasa itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya pada saya. Laki-laki tersebut mengatakan, innahu laysat husailah, innaha khaslah kabirah. Itu sih bukan sifat kecil, itu adalah sifat besar yang tidak dimiliki kecuali oleh para hamba-hamba terkasih, tercinta di sisi Allah. Kamu bagaimana? Ya Allah, terima tuh, gampang. Maksudnya orang yang hidupnya pandai menerima keputusan-keputusannya Allah Subhanahu Wa Taala, ridho sama keputusan Allah, Allah pun mudah untuk ridho kepada hamba tersebut.
Nih teman-teman sekalian, sebab diangkatnya azab. Jadi ada orang-orang di atas muka bumi ini yang menjadi sebab diangkatnya azab. Perempuan ini nih jadi sebab diangkatnya azab kepada binatangnya, bahkan kambingnya aja sampai Allah angkat azabnya di itu yang seharusnya pantas-pantasnya didapat ketika berjumpa sama serigala. Begitu kan? Jadi sekalian, waktu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hidup dan memerintah khilafah Islamiyah, enggak ada kambing diterkam serigala sekekuasaan beliau. Coba tuh liatin. Emang kalau pemimpin baik tuh pengaruhnya buat umat tuh besar sekali. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah kasih pemimpin baik buat kita. Dan kalau ada pemimpin jahat, mudah-mudahan biarkan mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menyingkirkannya dari kita tanpa repot-repot usaha kita untuk menyingkirkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini nih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya satu waktu ada serigala mendapati kambingnya diterkam, ada penggembala mendapati kambingnya diterkam sama serigala. Dia lagi di tengah-tengah gembalaannya, dia dapetin ada yang teriak kenceng banget, dia samperin ke sana, ternyata salah satu kambingnya diterkam sama serigala. Beliau langsung pegang kepalanya seraya mengatakan, "Mat Amirul Mukminin ya Anas, mata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ayo kita semuanya pergi ke kota. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia." Dan benar. Sebab semasa hidupnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz jadi penyebab Allah angkat bala dari semua negerinya. Rakyatnya semua dijaga Allah Subhanahu wa taala karena keadilan, kesolehan, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Jadi hari di mana kambing itu dimakan oleh serigala, hari itulah menjadi petanda bagi penggembala kambing bahwasanya Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Sedikit sekalian, kita nggak mau lagi mengoreksi penguasa-penguasa kita.